tetap semerbak cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Saat ini kita akan masuk kepada pembacaan Mazmur, yaitu yang terambil dari Mazmur 144 ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian syukur Raja. Dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukkanlah langitmu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang dengan tekun melakukannya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Willem. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk diisi dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin.
kepada Pendeta Wellem, silahkan. Untuk Pendeta Wellem, suara. Ya, tes 1, 2, 3. Boleh saya sharing bahannya, bisa ya? Sudah bisa? Oke, bisa. Sabar ya. Ya. Selamat siang Bapak Ibu. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Terdengar, Pak. Iya. Jelas, Pak. Jelas. Siap. Dan ya, tentu screen-nya juga sudah muncul. Maka mari kita tundukkan kepala kita, angkat hati kita, kita berdoa kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan siang ini di tengah-tengah aktivitas kesibukan kami. Tuhan izinkan kami bersama untuk berteduh diri sejenak guna membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapakah kami? Kami sadar akan kelemahan dosa dan salah kami. Oleh itu kami mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Kami juga boleh bersyukur karena Tuhan tidak hanya menerima dan mengampuni dosa kami, tapi Tuhan juga telah menyertai perjalanan pelayanan UPKK khususnya untuk ibadah persekutuan doa UKI yang bulan ini merupakan persekutuan doa yang terakhir, sekaligus juga persekutuan doa penutupan untuk tahun 2020 yang juga tinggal sebulan lagi. Terima kasih Bapak untuk banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami sebagai dosen, sebagai karyawan, juga dalam kehidupan pribadi kami sebagai bagian dari bangsa negara ini. Terima kasih Bapak, kami boleh melihat dari semuanya itu bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu tiada pernah habis-habisnya, karena Engkau adalah Jehovah Jireh, yang hari ini akan bersama-sama kami renungkan untuk kami hayati lebih jauh bagaimana Allah yang menyediakan, Allah yang menyiapkan segala sesuatu, Allah tersebut juga yang kami imani dan amini akan menyertai kami hingga mengakhiri tahun 2020 di tanggal 31 Desember dan mengawali kami masuk di 1 Januari 2021. Hadirlah di tengah-tengah kami, bersabdalah lewat firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus juga urapi setiap kami termasuk hamba-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, Ibu Bapak yang terkasih, bahannya sudah di-sharing di UKI All sehingga bisa kita lihat di HP atau di laptop kita masing-masing dan juga di screen ini. Hari ini kita akan merenungkan tema yang sangat bagus, ya, Jehovah Jireh atau The Lord Will Provide, yang menjadi penutup dari persekutuan doa UKI tahun 2020. Dasar firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Kejadian 22 ayat 1 hingga 18. Istilah Jehovah Jireh merupakan satu dari sekian banyak sebutan atau predikat yang diberikan buat Yahweh. Ya, ada Jehovah Rafa, Jehovah Nisi dan seterusnya. Ya, yang masing-masing punya makna dan arti sendiri-sendiri. Tapi hari ini kita akan fokus merenungkan bagaimana the Lord will provide di dalam kehidupan iman umat percaya diwakili oleh Abraham. Nah, kalau boleh kita bisa membacanya secara bersama-sama, artinya secara berganti-gantian. Setiap kita yang ada di Teams ini masing-masing berkenanlah untuk membaca satu orang satu ayat. Ya, secara berurutan ada 18 ayat, saya hitung kita sudah sekitar 20-an orang, jadi masing-masing cukup baca satu ayat saja. Yang belum baca mohon kerjasamanya untuk membaca,
Sedangkan yang belum atau sudah cukup baca satu ayat saja dan memberikan kesempatan buat yang lain untuk juga terlibat dalam persekutuan doa virtual ini. Dan kita tidak hanya menonton, tapi kita juga boleh menjadi peserta, bukan penonton dalam PD ini. Ya, saya akan membaca lebih dahulu ayatnya yang pertama dan nanti silakan siapa boleh melanjutkan di ayat berikutnya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Yang belum, Katanya, silakan. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firman-Ku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagailah kita yang tidak hanya membaca, tapi juga melakukan sabda Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, coba kita lihat gambar yang ada di screen. Ya, gambar apakah ini? Ada yang mau membantu? Boleh hidupkan mic-nya. Jelas nggak kalau kita melihat dengan skala yang diperbesar seperti ini? Silakan. Kelihatan? Ibu Tias, saya dengar suara Ibu Tias. Halo? Gambar apakah ini? Atau kalau ini kurang jelas, kita lihat yang ini. Apakah lebih jelas gambarnya? Minion. Nah, silakan Ibu. Minion, Pak. Ya, minion. Terima kasih. Ya. Jadi gambar ini kalau dilihat ya dengan kaca pembesar atau dengan sangat detail, maka jadi kabur. Tidak terlalu kelihatan. Ya, apalagi kalau dia proses pembuatannya belum selesai. Nah, itulah gambaran Bapak Ibu dari kegiatan atau aksi menyulam kain kristik. Ya, saya kira Bapak Ibu tentu khususnya ibu-ibu ya tahu kain kristik seperti apa, ya, betapa rumitnya membuatnya, tetapi hasilnya indah. Padahal kalau ditengok di bagian belakangnya itu kacau berantakan. Nah, ilustrasi tentang menyulam kain kristik yang indah akan kita pakai untuk memahami dan mengerti tema kita mengenai Jehovah Jireh dalam pembacaan tentang Abraham tadi. Hal yang pertama, saudara-saudari, kendala apa yang seringkali membuat kita sulit untuk melihat keindahan dari sesuatu, apalagi bila hal itu buruk? Perhatikan ya gambar dari kain kristik itu. Ya. Ini tidak terlihat sesuatu yang jelas, bahkan kelihatannya buruk dan jelek, bukan? Benar? Jelek kan kelihatannya? Tidak terlalu bagus. Nah, kenapa? Karena beberapa kemungkinan. Yang pertama, bila kita terlalu fokus pada hal-hal yang detail, yang kecil, yang sepele. Dalam contoh kain kristik tadi, kalau kita memperbesar hal-hal yang kecil, maka kelihatannya buruk banget, gambarnya nggak karu-karuan. Benar nggak bagi Bapak Ibu yang ya pernah melihat kain kristik? Ya. Bisa juga keindahan dari kain kristik itu tidak bisa kita lihat kalau kita lihatnya pada batasan waktu dan ruang tertentu saja. Misalnya, ketika proses jahitnya belum selesai, maka ya keindahannya belum bisa kita lihat memang. Jadi kalau kita katakan dia jelek, padahal kita hanya lihat dalam sebuah batas waktu dan ruang yang terbatas tertentu saja, ya betul, keindahannya tidak akan kita temukan.
Atau yang ketiga, bisa juga kita terlalu fokus pada satu titik saja, satu sudut pandang saja. Bahkan mungkin kita salah fokus. Contoh, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat kain kristik, maka keindahannya ada di depan kain atau di belakangnya, Bapak Ibu? Halo? Ada di mana? Depan apa di belakang? Depan, Pak. Depan, Pak. Depan, persis. Ya, jadi artinya kalau kita hanya lihat dari satu sudut pandang saja, khususnya kita lihat dari belakang, maka kita salah fokus. Kita gagal fokus dan hasilnya kita tidak akan melihat keindahan dari sesuatu yang sebenarnya baik itu. Nah, demikian juga dalam pembacaan Alkitab. Ya. Kalau Abraham dia memfokuskan pada hal-hal yang detail, yang kecil, yang sepele, misalnya urusan kayu api, urusan keledai, pelananya, bujangnya, anaknya, ya, yang akan disembelih dan seterusnya, maka dia tidak bisa lagi melihat gambaran yang lebih besar, lebih luas, karena fokus pada hal yang sepele. Ya, saya ingat kalau kegiatan di gereja misalnya atau kegiatan di kampus, kepanitiaan Natal atau retret, kadang-kadang hal-hal kecil, sepele, kayak perlengkapan konsumsi itu bisa bikin kita berantem. Betul enggak? Padahal ya itu bukan tujuan utama, memang betul itu mendukung, tapi tujuan utama bukan di dalam hal yang sepele itu. Ya. Jadi keindahan bisa hilang. Yang kedua, bila fokus melihat pada batas waktu yang tertentu saja. Bayangkan Bapak Ibu, ya, perjalanan Abraham setelah Tuhan memberikan perintah untuk tiba di gunung yang ada di tanah Moria itu memakan waktu kurang lebih 3 hari. Ya. Jadi tidak hari ini perintah langsung besok atau saat ini juga peristiwa yang terjadi. Enggak. Ada 3 hari. 1 kali 24 jam. Ya. 60 menit dalam 1 jam. Dan seterusnya. Maka kalau Abraham hanya melihat pada jam demi jam, menit atau detik demi detik, maka yang ada dalam pikirannya adalah kecemasan, kekhawatiran. Dia tidak bisa melihat ending dari cerita ini. Ya, kalau kita yang sudah berulang kali membaca ya kisah Abraham, ya dengan mudah kita ya sudah tahu akhirnya, endingnya, happy ending. Kita dengan mudah bisa ya menikmati cerita itu. Tapi bayangkan saudara-saudari, bila kita ada pada posisi Abraham, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Bahkan sejam, 2 jam ke depan pun kita tidak tahu. Yang kita tahu anak kita akan mati. Bayangkan kalau kita ada pada posisi Abraham. Ya. Bila kita hanya melihat pada 2 atau 3 hari itu saja, tidak menyaksikan, menunggu hingga waktunya tiba atau genap waktunya atau peristiwanya selesai, maka keindahan dari peristiwa itu atau kejadian itu tidak akan kita temukan. Demikian juga kalau fokusnya hanya pada gunung atau mezbah bakaran. Ya. Dalam contohnya Abraham, ya, dia hanya fokus pada anaknya yang mau disembelih, pada mezbah di mana anaknya mau dikorbankan. Saya membayangkan kalau kita ada pada posisi Abraham yang tidak tahu ending dari cerita ini, maka betapa bergejolaknya batin ini. Kita harus mengerjakan hal yang sesungguhnya bertolak belakang dengan keinginan kita, hati nurani kita, tapi kita harus kerjakan. Ya, tidak hanya gelisah atau khawatir, tapi ada pertentangan yang luar biasa dalam diri seorang Abraham. Dan dalam kondisi seperti itu sulit untuk bisa melihat keindahan dari seluruh peristiwa yang kemudian terjadi. Nah, demikian juga kendala untuk melihat keindahan akan terjadi bila Abraham hanya fokus pada satu sudut pandang saja. Tadi sudah saya jelaskan, ya, dia hanya fokus misalnya pada anaknya saja, pada yang sudah terikat di mezbah korban, pada pisau yang sudah dia pegang, ya, maka ya bisa-bisa yang dia khawatirkan terjadi, anaknya dia bunuh. Tetapi ketika Allah menyapa dia, memanggil dia, dan dia menoleh ke belakang, artinya apa Bapak Ibu? Di ayat tersebut dikatakan dia melihat ke belakang,
berarti arah fokus sudut pandangnya berubah, bukan? Nah, ya. Sehingga dia tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Ketika dia melihat dari sudut pandang yang lain, dia temukan ada anak domba yang tanduknya tersangkut. Nah, sehingga bila fokusnya pada hal tertentu atau salah fokusnya pada diri sendiri, kita akan gagal melihat pada Allah. Kalau kita fokus pada masalah, kita akan gagal melihat kepada Allah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, lalu oleh karena itu, maka bagaimana Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya bisa melihat keindahan dari sesuatu yang buruk? Dalam contoh Abraham tadi, dengan 3 kendala yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, supaya kita tidak fokus pada hal yang detail, maka gunakanlah helikopter view. Ya. Jadi belajarlah untuk memandang sesuatu dari ketinggian. Ya, jangan terlalu tinggi juga sih. Kalau terlalu tinggi malah nanti bisa sampai ke antariksa, luar angkasa, terlempar di peredaran antar planet. Ya, tidak demikian. Artinya setinggi helikopter lah, kira-kira begitu. Sehingga kita bisa melihat secara lebih komplit, lebih utuh peristiwa itu. Ibaratnya, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari tersesat di hutan rimba yang tidak ada petunjuk, kita kehilangan arah, maka salah satu caranya kita harus naik atau mencari tempat yang paling tinggi, entah itu bukit, batu, pohon yang paling tinggi, untuk kita bisa melihat sekeliling, kira-kira ya jalan yang paling dekat, sungai yang paling dekat di mana. Artinya hanya dengan posisi helikopter view kita bisa menemukan solusi dari masalah kita. Sedangkan untuk kendala yang kedua, karena kita sering melihat dalam batas waktu dan ruang tertentu, maka manfaatkanlah teleskop. Ya, teleskop ini punya kemampuan untuk bisa melihat jarak jauh. Ya, artinya jangan hanya lihat hari ini di sini, tapi lihatlah secara jangka panjang. Atau kalau saat itu kelam, tidak kita lihat apa-apa, maka gunakanlah night vision, ya, pandangan malam, indera malam, di mana kita tetap bisa melihat ada kehidupan walaupun gelap gulita terjadi. Nah, atau bila kendalanya kita melihat dari sudut pandang yang salah, maukah kita mengganti ya foto angle kita? Jangan-jangan memang kita melihat tidak pas. Ya, kalau anak muda ketika ngambil foto itu kan suka narsis ya. Jadi kadang-kadang harus berganti beberapa posisi. Kenapa? Supaya dia dapat yang terbaik, dapat yang paling bagus, paling cantik untuk bisa dia share atau ganti statusnya. Nah, jadi posisi atau sudut pandang itu mempengaruhi keindahan sesuatu. Nah, ketiga hal itu kalau saya ringkas, maka kita bisa sebut itu sebagai iman. Iman menurut Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau dalam pengertian yang disampaikan di atas, iman adalah kemampuan kita untuk menggunakan helikopter view, menggunakan atau memanfaatkan teleskop or night vision, dan mengganti foto angle kita. Sehingga hal yang buruk sekalipun bisa kita lihat maknanya atau pesannya yang baik. Belajar dari kisah Abraham, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, dengan helikopter view, maka kita bisa melihat sesuatu dengan lebih utuh, lebih menyeluruh, lebih global. Dengan teleskop or night vision, kita bisa melihat sesuatu jauh ke depan. Ya, dan dengan foto angle yang tepat, kita bisa mengambil hikmah atas sebuah peristiwa. Ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari hal yang terburuk sekalipun. Hasilnya dalam cerita Abraham tadi, Alkitab mencatat ayat 13, Abraham mampu melihat ada seekor domba jantan di belakangnya. Angle-nya berubah. Lalu Allah memberkati Abraham dan bangsa-bangsa lewat keturunannya di ayat 16 hingga 18 yang sudah kita baca. Dan disinilah pengertian Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara, Allah yang menyiapkan segala sesuatu, bukan hanya konsep, bukan hanya teori, bukan hanya di atas kertas, tapi kita lihat dan alami sendiri secara pribadi. Mengenal Allah berbeda dengan mengalami Allah.
banyak orang mengenal Allah, tapi sedikit orang yang mengalami Allah. Tahu banyak tentang Allah tidak sama dengan mengalami Allah di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Yesus katakan, ya, biar kita bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Ya, ada proses saling mengalami satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali ya ke dalam ilustrasi kain kristik tadi, maka bagaimana Bapak Ibu dan saya kita bisa melihat keindahan dari sesuatu yang buruk? Kalau kita lihat dari belakang angle-nya, maka salah, kita tidak akan bisa melihat indahnya. Kita perlu mengganti angle kita. Kita perlu mungkin juga harus menggunakan helikopter view atau telescope vision, sehingga dengan iman kita bisa melihat ada tangan Tuhan yang sedang merenda, ya. Merenda kain kristik adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan bagaimana Tuhan merenda. Mungkin tangan kita kadang tertusuk berdarah, tapi dari situ akan terhasil, akan kelihatan suatu tenunan yang sangat indah. Ini pujian yang sangat bagus yang menggambarkan tangan Tuhan sedang merenda. Ya, apakah kita boleh menyanyi bersama dulu lagu ini? Ada yang tahu? Kalau tahu bersama saya kita menyanyi ya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa? Kau lihat pelangi kasih-Nya. Ya, ya, pelangi kasih-Nya, keindahan kasih Allah, barulah kita bisa melihat ketika saatnya tiba. Artinya tidak bisa kita minta langsung hari ini, tidak bisa. Ya, pada saatnya tiba, baru kita mengerti bahwa Tuhan sedang merenda, bahwa Allah sedang dan telah menyediakan segala sesuatu. Itulah Jehovah Jireh. Sekarang kita akan melihat dalam kasus nyata ya, pengalaman iman yang terjadi. Nah, boleh memohon bantuan salah seorang Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, di ruang virtual ini, Teams ini, untuk membaca kesaksian iman yang pertama dari Kejadian 50 ayat 15 hingga 21. Silakan. Hidupkan dulu mic-nya. Halo. Oh, itu nomor 15 atau 18? Kejadian 50. 6. Ayat 18 hingga 21. Ada di screen. Ada di screen juga. Ya, silakan. Kejadian 50 ayat 18. Jika saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Terus sampai selesai, Ibu. Oke. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.
Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian cerita kesaksian iman dari seorang yang bernama Yusuf. Saudara-saudari, kalau kita flashback melihat cerita perjalanan hidup Yusuf, karirnya, maka kita akan menemukan Yusuf seorang yang amat sangat teramat malang sekali. Ya, saya sudah bilang amat sangat teramat malang sekali. Ibaratnya sudah jatuh, ketimpa tangga lagi, diinjak orang lagi, ditendang lagi. Waduh, habis-habisan deh. Kurang apa penderitanya Yusuf? Ya, dia dicemburi oleh saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua, mereka menangkap dia dan melempar dalam sumur. Yang ketiga, ya, mereka menjual dia sebagai budak. Yang keempat, mereka lapor kepada ayahnya bahwa dia sudah mati. Yang kelima, dia hidup sebagai budak, begitu menderitanya sebagai pelayan di rumah Potifar. Yang keenam, ya, dia ditipu oleh istri Potifar. Yang ketujuh, akibat ditipu dia masuk penjara. Di penjara lagi, dia ditipu lagi oleh, saya lupa, juru minum apa juru roti itu. Ya, ditipu artinya dilupakan, tidak diingat. Padahal janjinya kalau kamu sudah keluar kamu ingat. Baru kemudian dia sadar. Ya. Lewat proses yang begitu mengerikan, saudara-saudari, bagaimana mungkin seorang Yusuf bisa bertahan, tidak menyalahkan Allah, tidak mengutuki Allah, kalau dia tidak memiliki yang namanya iman. Kalau dia tidak bisa melihat dari helikopter view, dia tidak memiliki teleskop atau night vision, dia tidak bisa mengganti, ya, foto angle dia dalam memandang dan mengerti apa yang dia alami. Saya yakin dia tidak akan bisa bertahan. Tidak akan bisa bertahan. Apalagi kalau sudah dibujuk oleh istri Potifar yang cantik, yang mungkin jarang diperhatikan oleh suami. Wah, ya, siapa laki-laki normal yang gak menolak? Tetapi Yusuf sungguh sangat dan lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia, saudara-saudari. Ya, nah, sehingga di akhir perjalanan hidupnya, di Kejadian pasal 50 itu Alkitab menceritakan, ya, dia bisa berkata yang begitu luar biasa di ayat 20. Ya, kepada orang-orang yang selama ini telah menyakiti dia, menista dia, mereka-reka yang jahat. Dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudari, pernahkah kita merasa dikhianati oleh seseorang? Ya, dicelakakan oleh seseorang, baik di dalam kehidupan kita di masyarakat, di gereja maupun juga di kampus UKI. Belajarlah dari Yusuf. Untuk akhirnya ketika tiba waktunya, kita akan bisa berkata kepada orang-orang yang selama ini mereka rekakan yang jahat, ngata-ngatain kita yang buruk itu. Ya, kita bisa berkata kepada dia, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya. Kisah yang kedua itu kita bisa melihat di dalam, ya, Yesaya 55 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Ya, saya akan baca cepat saja. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakannya apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, kesaksian iman yang bisa kita lihat dari Nabi Yesaya adalah rancangannya Tuhan dan rancangannya kita itu berbeda. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Artinya apa? Artinya apa? Dalam konteks ini, supaya kita bisa memahami, mengerti, ya, kedaulatan kasih dari Jehovah, Jireh itu, maka kita harus mengganti cara pandang kita, ya, skop kita, angle kita
dengan melihat dari helikopter view, dari ketinggian, dari cara pandangnya Allah. Supaya kita jadi bisa mengerti, oh ada maksud Tuhan dari peristiwa ini. Kalau kita melihat dari cara pandang kita, kita tidak akan menemukan indahnya sesuatu yang buruk, yang menyedihkan, yang kita sedang alami ataupun pernah alami. Khususnya yang pernah alami. Kalau kita tidak bisa melihat dengan kacamatanya Allah, maka sayang sekali kita akan melewati hari demi hari, menjalani hari ini dalam kepahitan. Karena kegetiran, akar pahit di masa lalu tidak pernah kita bereskan, saudara-saudari. Ya, kesaksian yang ketiga. Nah, ini kesaksian dari Rasul Paulus. Ya, di Roma 8 ayat 22 hingga 28. Mohon salah seorang boleh membaca. Roma 8 ayat 22 hingga 28. Disilakan. Ini semua dibaca, Pak? Iyalah, sampai habis. Oke. Nanti orang. Baiklah, saya yang baca ya, Pak. Siap. Oke, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kita. Sebab Ya, sudah Bu, maaf terputus-putus suaranya. Apakah sudah? Baik. Panggil sesuai dengan rencana Allah. Oh ya, terus? Ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Sudah Pak, sudah. Ya Pak. Nah, kesaksian yang ketiga dari pengalaman iman Rasul Paulus. Ya, dia berkata, semua kita sampai sekarang sama seperti yang lain, sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit seperti ibu bersalin, ibu yang melahirkan. Bagi ibu-ibu di ruangan ini yang pernah melahirkan, ya, baik lewat operasi sesar maupun melahirkan normal, tahu bagaimana mengerikannya, menderitanya proses itu, apalagi yang lahir lewat normal. Nah, Paulus katakan semua kita seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan saya sendiri yang mengeluh, Anda salah. Semua manusia punya keluhan sendiri-sendiri, punya penderitaan dan sakit sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Bahkan dalam kondisi itu kadang kita rasa lemah, ayat 26. Sehingga mungkin kita tidak bisa berdoa dengan kata-kata yang terucap. Yang ada munculnya ada keluhan yang tidak terucapkan yang ada dalam batin kita. Tapi Alkitab berkata, walaupun kita tidak berkata-kata secara keluar di mulut, ya, tapi Allah lewat Rohnya bisa memampukan kita untuk menolong kita berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Demikian beratnya penderitaan yang kita alami. Nah, dalam kondisi yang sulit seperti itu, ya, bandingkan kalau kasusnya Abraham, ya, selama 3 hari berjalan menuju gunung di Tanah Moria, bayangkan betapa stresnya dia, betapa cemasnya dia, betapa khawatirnya dia, karena dia belum tahu ending dari cerita ini. Ya. Bahkan Alkitab catat dia tidak ngomong Bapak Ibu ke siapa-siapa. Ya, beberapa penafsir mengatakan dia pun tidak bicara ke istrinya ketika dia membawa anak satu-satunya untuk disembelih. Bayangkan. Ya, kalau suami pada masa kini keluar kan pasti ditanya, Anda mau kemana? Apalagi membawa anak. Kenapa anak diajak? Ya, tapi Alkitab mencatat Abraham diam, tidak ngomong apa-apa. Ya, sepanjang perjalanan 3 hari, termasuk tidak ngomong apa-apa kepada para bujangnya. Barulah di hari terakhir dia ngomong dengan anaknya. Itu pun omong seperlunya. Artinya apa? Ya, beberapa penafsir mengatakan itu menggambarkan betapa beratnya, ya, penderitaan yang dialami oleh Abraham dalam perjalanan 3 hari menuju gunung di Tanah Moria itu. Nah, dan dalam kondisi seperti itulah
bagaimana kita tetap bisa melihat pemeliharaan Tuhan? Bagaimana Abraham bisa tahu bahwa di atas gunung Tuhan akan menyediakan? Itu hanya mungkin kalau Abraham memiliki iman. Itu hanya mungkin kalau kita atau Abraham menggunakan helikopter view, menggunakan teleskop vision, dan juga mengganti foto angle-nya dia. Ya. Sehingga ayat 28 Rasul Paulus katakan, kita tahu sekarang. Ya. Kata kita tahu ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak hal yang kita tahu, tapi belum tentu kita tahu dalam arti kita mengalami bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi itulah yang kemudian disaksikan oleh Paulus. Dengan kacamata iman dan pengalaman imannya, dia berani berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk penderitaan keluh kesah yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu. Nah, hanya ada syarat bagi orang yang mengasihi dia. Artinya, hanya orang yang cinta pada Tuhan yang bisa melihat cintanya Tuhan secara real. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa ya mengalami kasih Tuhan secara lebih utuh dan dalam. Nah, itulah kesaksian iman dari Rasul Paulus bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan walaupun ada kondisi sulit dan susah yang kita alami. Nah, ini adalah sekarang kesaksian manusia. Ya, tadi kesaksian Alkitab. Kesaksian Alkitab masih banyak, tapi saya pilih 3 saja. Nah, ini kesaksian dari Joe Biden atau Joseph Biden yang sudah terpilih menjadi Presiden Amerika yang nanti akan dilantik bulan Januari mendatang. Singkatnya Bapak Ibu, kalau kita baca ceritanya, Joe Biden, orang yang kali kegagalan dan kemalangan dalam hidupnya. Betul, pada usia 29 dia jadi seorang senator paling muda, tapi pada masa itulah dia mulai mengalami musibah demi musibah. Ya, peristiwa kecelakaan mobil merenggut nyawa istrinya yang dia cintai, Nelia, dan anak perempuan satu-satunya, Amy, yang baru berumur 1 tahun, dan membuat cedera 2 putranya, yang satu patah tulang, beu, dan juga melukai Hunter. Dalam perjalanannya, kemudian dia menikah dengan istri yang berikutnya, yaitu Jill, namun kemalangan tidak sirna. Anaknya yang namanya Beu itu ternyata mengidap penyakit kanker otak, dan penderitanya sudah begitu mengerikan, sampai dalam pesan WA yang saya baca itu, sampai dia kehabisan uang untuk merawat anak itu, dan dia hampir menjual rumahnya. Ya, tetapi Obama membantu dia. Nah, dengan segala perjuangan, akhirnya anaknya itu tetap harus meninggalkan dia, meninggal tahun 2015. Saudara-saudari, dari pengalaman kehidupan rumah tangga yang semacam itu bisa dibayangkan, kalau dia tidak mengasihi Allah, maka dia akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, dia kutuk Tuhan. Dia akan jadi ateis lah kalau perlu. Ya, atau ya minimal agnostik lah, meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Ya. Tapi sepengetahuan yang saya tahu sampai sejauh ini Joe Biden ini seorang yang mengasihi Tuhan, walaupun dia bukan Protestan, ya, dia dari gereja Katolik, bukan gereja Protestan. Dan dalam karir dia, dalam politik pun dia 3 kali gagal, saudara-saudari, untuk menjadi presiden Amerika. Saya baru tahu, saya pikir hanya sekali aja dia mencalonkan, ternyata dia pernah 3 kali gagal. Tahun 84 gagal, tahun 88 gagal, dan barulah tahun 2008 dia berhasil. Inilah gambaran dari seorang yang start well, fighting well, dan semoga nantinya ketika jadi presiden dia bisa finishing well. Nah, sekarang bagaimana dengan konteks kita di UKI? Ya, dalam konteks kita di UKI ada banyak hal yang sudah kita awali start well di awal 2020 dari bulan Januari Februari. Bahkan ada juga yang baru memang start di pertengahan 2020. Ya, sebagai contoh saya ngambil prodi yang sudah mempersiapkan reakreditasinya, ya, dia start well, fighting well, dan puji Tuhan dia finishing well. Ya, ada beberapa yang dapat akreditasi yang naik menjadi A, kemudian ada juga yang naik peringkatnya, naik nilainya. Ya. Hal itu kalau kita
renungkan ketika hari-hari pengisian borang, menyiapkan kelengkapan, itu stresnya nggak karu-karuan kalau kita sharing sama tim akreditasi. Ya. Tapi ketika semua selesai dan hasilnya A, gimana rasanya? Wah, rasanya mau lompat itu. Ya. Contoh teman-teman di Prodi Bahasa Inggris, FKIP, yang dianugerahkan Tuhan lewat tim mendapat akreditasi A. Ya, mereka sekarang sudah punya banyak mimpi untuk membuat sesuatu yang lebih tinggi lagi. Itu contoh ya dalam institusi di Prodi. Kalau dalam level universitas, ya ada banyak tim juga yang sedang bekerja. Salah satunya tim ISK, tim APT. Ya, saya kebetulan dilibatkan di tim APT. Sejauh ini perjuangannya memang berat. Ya, startnya sudah luar biasa baik. Ya, perjuangan sekarang ini, fightingnya ini, waduh, betul-betul berat sekali. Sehingga dalam rapat terakhir hari Kamis, ya, saya belum tahu bisakah kita melakukan finishing well ataukah tidak. Ya, tantangannya masih banyak. Nah, sebagai pribadi tenaga pendidik atau dosen dan tenaga kependidikan atau para karyawan, ya, ada banyak hal yang juga kita sudah coba kerjakan. Kita target dan kita kejar untuk kita capai di tahun 2020. Kadang itu bisa finishing well, tapi ada yang unfinished. Ya. Nah, untuk yang unfinished atau finishing bad yang jelek-jelek ini, di situ menjadi tantangan yang berat untuk kita bisa melihat apakah kasih dan kuasa Tuhan itu masih ada. Apakah betul Yehova itu adalah Jehovah Jireh? Ya, kalau nilainya bagus, lulus, berhasil, sukses, wah gampang. Kita katakan haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tapi ketika Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan, kesulitan, masihkah kita bisa berkata God is good all the time? Saya kira itu berat. Ya, secara khusus ketika dalam konteks universitas, ya, pemeringkatan UKI, ya, terlempar keluar dari 100 besar. Kita masuk 117 kalau saya tidak salah, itu agak kecil sih. Ya. Nah, itu jadi tantangan Bapak Ibu. Ya, bukan saatnya kita untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi marilah kita mengganti foto angle kita untuk kita mengambil hikmah, ya, mengoreksi kekurangan kelemahan yang ada, supaya di 2021 kita bisa balik lagi ke dalam 100 besar. Ya, start well and finishing well, but start well and fighting well, but finishing well, ya, we don't know. Ya, biar nanti waktu akan berbicara. Dalam kesaksian yang lain, dalam contoh yang lain, ketika kita berbicara mengenai pandemik yang membuat akhirnya kita melakukan semua pertemuan termasuk ibadah secara virtual. Apakah COVID-19 ini, COVID-19 ini merupakan hukuman ataukah ujian dari Tuhan? Ya, ada banyak pendapat di sini, pro dan kontra. Tetapi kalau pendapat saya pribadi berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 10, maka Alkitab katakan Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya, ya, dalam menjawab pertanyaan ini, maka sesungguhnya Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Dengan kata lain, ya, bila Tuhan izinkan di antara kita, ya amit-amit jangan sampai ya, tapi kalau memang Tuhan izinkan kita kena COVID, ya, maka imanilah firman Tuhan ini, bahwa Allah menetapkan kita untuk ditimpa murka. Artinya, apa yang kita alami itu bukan murka dari Tuhan. Itu bukan hukuman, tapi itu ujian. Ya, untuk menguji kemurnian iman kita, sejauh mana kita sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, tidak bergantung pada kekuatan kemampuan kita sebagai manusia. Nah, bahkan perhatikan, kalaupun kita berjaga-jaga ataupun kita tidur, bahkan kalaupun kita mati karena COVID, tapi bila itu diizinkan Tuhan, mari kita juga boleh percaya bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati justru adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena kadang-kadang Tuhan mengizinkannya, namanya providensia yang pahit. Ya. Kisah Rut ya, 1 ayat 20 dan
2 Korintus 6 ayat 10 bisa memberikan gambaran kita tentang itu. Dia berkata, yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka terhadapku. Ya, dan Rasul Paulus katakan, oleh karena itu marilah kita jadi orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Orang yang miskin namun memperkaya orang lain. Orang yang tidak bermilik tapi kita memiliki segala sesuatu. Artinya apa? Ya, kita harus siap menanggung hal-hal yang pahit sekalipun, tetapi tetap percaya akan kuasa dan kasih Allah. Kita siap walaupun berduka cita namun kita senantiasa bersuka cita. Walaupun miskin namun kita tetap bisa memperkaya orang lain. Semua itu hanya mungkin kalau kita memiliki iman. Sebab Lukas 18 ayat 8 berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman itu di bumi? Adakah dia mendapati iman di antara kita? Biarlah pertanyaan ini menjadi perenungan sekaligus penutup kita. Mari kita bersiap-siap mengakhiri tahun 2020 yang penuh suka dan duka, sembari berusaha untuk memandang dengan iman dan mengamini kuasa kasih Jehovah Jireh yang tak berubah. Biarlah pertanyaan di atas kita ubah menjadi sebuah pernyataan iman. Tuhan memberkati. Ya, saya berikan kembali kepada MC-nya. Oke, terima kasih Pendeta Wellen untuk firman yang sudah dibagikan. Kita akan masuk kepada persekutuan doa. Kita akan mendoakan kondisi UKI dan juga kita akan mendoakan bangsa dan negara kita. Untuk kondisi UKI, kita akan berdoa untuk 4 pokok doa. Yang pertama, pokok doa yang pertama akan didoakan oleh Ibu Juanifa. Kiranya Ibu Juanifa boleh berkenan memimpin kita di dalam doa untuk pokok doa yang pertama, yaitu tentang bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi UKI sepanjang tahun 2020 di tengah kondisi dan tantangan yang ada. Yang pertama itu bersyukur untuk akreditasi FKIP Prodi Bahasa Inggris, PPS Prodi Magister Teknik Elektro, dan Fakultas Vokasi ada Prodi Keperawatan yang melaksanakan akreditasi secara online. Dan bersyukur untuk semua tim yang telah berjelih lelah. Lalu bersyukur juga untuk pelaksanaan webinar nasional dan internasional yang telah terlaksana di tengah kondisi pandemi. Lalu yang ketiga itu bersyukur untuk pelaksanaan kuliah UKI secara PJJ ataupun daring yang Tuhan senantiasa sertai. Ini nanti meminta kesediaan Ibu Juanifa. Ibu Juanifa masih ada, Bu? Ya. Masih. Oh iya, masih. Nanti ya Bu, kita meminta bantuan Ibu untuk memimpin kita di dalam doa untuk pokok doa yang pertama, Bu. Ya. Lalu selanjutnya, pokok doa yang kedua nanti akan didoakan oleh Ibu Trini Suryowati. Ibu Trini masih ada, Bu? Halo, Ibu Trini. Ibu Trini. Ibu Trini masih ada. Ya, masih ada. Nanti meminta kesediaan Ibu Trini untuk mendoakan pokok doa yang kedua, yaitu tentang kondisi UKI juga. Suara putus-putus. Oh iya. Oh iya. Diganti aja, kasihan. Sama Pak Dekan. Oh iya, betul. Iya, baik. Oh begitu. Baik Bu. Meminta kesediaan. Halo, oh ya terdengar ya. Nanti mungkin meminta kesediaan Ibu
Handayani Tias, Ibu Tias. Halo Bu, mungkin nanti ketika memimpin doa mungkin bisa di-unmute Bu. Halo Ibu Tias. Sepertinya Ibu Tias juga masih mute. Mungkin untuk pokok doa yang kedua bisa kita alihkan kepada Kak Era ya, Kak. Halo Kak Era. Iya Kak, siap. Oke. Kepada Kak Era nanti berdoa untuk pokok doa yang kedua, yaitu tentang 2 kegiatan besar UKI yang sedang dipersiapkan pada bulan Desember, yaitu wisuda daring UKI dan juga Natal UKI tahun 2020 yang dilaksanakan secara online, dan juga dukung dalam doa setiap panitia yang terlibat dalam mempersiapkan acara. Kiranya segala persiapan teknis sampai dengan pelaksanaan acara Tuhan memimpin sehingga acara ini berhasil. Itu nanti akan didoakan oleh Kak Era. Lalu berikutnya pokok doa kita yang ketiga akan didoakan oleh Pak Janes. Pak Janes, halo Pak. Ya, pokok doa yang ketiga, siap. Iya betul Pak, meminta kesediaan Pak Janes nanti untuk mendoakan pokok doa yang ketiga Pak. Ya, tentang apa ya? Ya, yang ini Pak, bersyukur untuk para pimpinan UKI, baik yayasan, rektorat, dan seluruh jajaran dalam segala kebijakan dan keputusan yang diambil selama masa pandemi. Lalu doakan kiranya Tuhan senantiasa memelihara kesatuan dan kesetiaan antar pimpinan di UKI, Pak. Ya. Sebentar, saya foto dulu bentar. Oke. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Janes untuk kesediaannya. Lalu untuk pokok doa yang keempat, meminta kesediaan Ibu Ekarina. Halo, Ibu Ekarina. Ya, saya ada. Ya, meminta kesediaan Ibu Ekarina untuk mendoakan pokok doa kita yang keempat, yaitu bersyukur untuk kesehatan seluruh warga UKI, yaitu dosen, karyawan, dan mahasiswa, sehingga tetap efektif mengerjakan panggilan di UKI sesuai kehendak Tuhan. Kiranya setiap karya pelayanan diberkati Tuhan, dan juga setiap warga UKI yang sedang bergumul dan mengalami kesulitan, bahkan dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menolong dan memberikan kesembuhan. Itu untuk pokok doa nanti akan dipimpin oleh Ibu Ekarina. Lalu yang terakhir, doa bagi bangsa, bagi Indonesia, nanti izinkan saya untuk memimpin kita mendoakan bangsa kita. Nah, itu saja. Buat kita semua, untuk Bapak Ibu sekalian, apakah ada pokok doa ataupun hal-hal yang rindu untuk didoakan? Mungkin bisa langsung di-share di meeting chat kita. Silahkan, Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang mau didoakan. Ya, mungkin seperti yang dibilang Pak Pendeta Welen tadi, untuk APT. Baik, Pak. Ya. Untuk APT UKI, akreditasi perguruan tinggi. Oke. Baik, Pak, itu akan kita doakan nanti. Jika ada Bapak Ibu yang lain, apakah ada pokok doa tambahan?
Baiklah, jika tidak ada lagi, saya coba cek di meeting chat kita juga tidak ada pokok doa tambahan, maka kita akan memulai persekutuan doa kita. Teknis untuk persekutuan doa kita nanti akan dibuka, persekutuan doa kita akan dibuka oleh Ibu Juanifa, lalu langsung mendoakan pokok doa yang pertama, nanti dilanjutkan pokok doa yang kedua, jadi setelah Bu Juanifa langsung kepada Bu Era ya, Ibu atau Kak Era yang menggantikan Bu Trini tadi. Lalu nanti langsung lanjut lagi ke pokok doa yang ketiga oleh Pak Janes, lalu nanti langsung dilanjutkan oleh Ibu Ekarina. Lalu nanti akan saya lanjutkan untuk mendoakan APT dan juga kondisi bangsa dan negara. Oke. Mari kita akan memulai persekutuan doa kita, meminta kesediaan Ibu Juanifa untuk memulai persekutuan doa kita, dan nanti langsung berlanjut kepada Kak Era, Pak Janes, dan Ibu Ekarin. Silakan, Bu. Ya, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa, kita minta pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sepanjang tahun 2020, kami sudah merasakan bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap bersama dengan kami, menopang kami, melindungi kami, memberikan sukacita itu buat kami. Bapa yang baik, kami juga bersyukur pada persekutuan doa di akhir tahun 2020 ini. Kami masih diberi kesempatan untuk berdoa kepadamu. Engkau masih mempercayakan beban doa itu buat kami. Mengajarkan kami bersandar penuh kepadamu. Karena kami menyadari Tuhan, di luar Engkau kami tidak akan pernah mampu berbuat apa-apa. Kami berdoa Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk UKI yang Engkau kasihi, yang Engkau miliki. Bersyukur untuk proses akreditasi dari Prodi Bahasa Inggris FKIP. Terima kasih untuk nilai terbaik yang Kau berikan. Biarlah Tuhan nilai ini memacu lagi, baik UKI maupun FKIP, khususnya Prodi Bahasa Inggris, berkarya lebih baik lagi untuk puji dan hormat akan nama-Mu. Buat Civitas Akademika FKIP, Tuhan biarlah Engkau tetap menyertai mereka, dan mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan, khususnya buat anak-anak yang Tuhan percayakan, dididik di Fakultas FKIP Tuhan. Bersyukur juga untuk proses akreditasi secara online untuk program studi Magister Teknik Elektro PPS dan Prodi Keperawatan Vokasi yang baru saja berlangsung. Tuhan, apapun nilai yang akan Tuhan berikan, kami percaya itu adalah yang terbaik. Kami percaya Tuhan akan memberikan seturut dengan kerelaan kehendak Tuhan. Bersyukur untuk setiap tim yang boleh berjeli lelah mempersiapkannya. Tuhan juga berkati mereka. Biarlah sukacita melayani selalu ada di dalam diri saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang sudah melayani Tuhan di MTE dan juga di vokasi keperawatan. Terima kasih Bapak,